This is Hesti Aryani. Kepanjangan Hesti aja. Oke, this is Hesti. Hai, namaku Hesti Aryani, bisa dipanggil Hesti, dari jurusan Bimbingan Penjualan Islam. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku tentang keajaiban berzikir saat aku sedang berpikir berlebih atau bahasa gaulnya overthinking. Awalnya aku berpikir berzikir itu dilakukan saat formal atau setelah sholat. Dan aku berpikir hasilnya itu akan sangat lama banget. Ternyata saat aku mengalami pengalaman ini, ada juga loh hasil yang secepat itu. Oke, sebelumnya apa sih berzikir itu? Berzikir adalah proses komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mengingatkan dan tunduk pada perintahnya. Jadi, tahu kan zikir itu apa? Oke, kembali ke topik. Pengalaman aku tentang keajaiban berzikir saat aku ditinggalkan oleh seseorang yang apapun aku selalu cerita ke dia. Menurut aku, setelah aku ditinggalkan oleh seseorang itu, aku merasa kebahagiaanku tergantung olehnya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Setiap responnya dia ataupun balasan dia ke aku itu tergantung hari-hariku gimana. Kalau dia responnya jelek ataupun responnya buruk ke aku, hari-hariku buruk. Sebaliknya, kalau misalkan dia senang, aku hidup di duniaku juga ikut senang. Jadi apapun tergantung dia. Sampai aku berada di titik, aku pernah nih menjadi MC di suatu acara. Saat itu aku tuh cemas, khawatir, aku overthinking apapun itu yang ada di pikiranku. Aku sangatlah kayak itu kayak bisa deh aku tuh kayaknya kayak gini. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini, terus jangan-jangan pikiran overthinkingku tuh mulai kemana-mana saat aku menjadi MC itu. Padahal sebelum-sebelumnya saat aku sama si orang ini, aku mikir kayak aku bisa nih, karena soalnya aku didampingin oleh dia kayak gitu. Teman-teman aku juga nge-support aku kayak semangat guys, kayak gitu kayak gini. Tapi ya emang dari pikiran yang kayak mendistract aku, jadinya apapun itu yang membuat ke distract tuh tetep aja nggak bisa gitu. Terus aku lihat di layar HP-ku, FYI layar HP-ku, layar kunci HP-ku seperti ini. Itu ya doa penenang hati dari doa Nabi Yunus, yaitu La ilaha illa subhanak inni kuntu minadz dzalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu menurut aku buat aku merasa tenang saat aku mengucapkan itu berkali-kali. Dan setelah aku mengucapkan itu berkali-kali saat aku sebelum MC, aku merasa aku kayak aku kembali ke Allah. Dan bagaimana caranya kita bisa tenang? Cari Allah di hatimu, cari Allah, dan cari Allah pokoknya. Jadi kalau kita zikir, kita tuh ingat kepada Allah. Allah akan selalu ingat pada kita. Dan bahkan ketika kita mendapatkan musibah pun, melindungi kita dari musibah itu. Mungkin Allah tidak cabut musibah itu, tapi Allah memudahkan atau memberi ketenangan hati kepada diri kita. Menurut aku tuh lebih baik diberi kemudahan atau diberi ketenangan hati daripada masalah itu dicabut. Karena menurut aku, karena masalah itu membuat kita menjadi dewasa. Setelah aku proses MC-nya itu, aku setiap ada jeda nih, aku selalu berzikir. Gak cuma zikir doa Nabi Yunus, zikir apapun itu yang kalian ingat, memudahkan kalian untuk menghadapi masalah tersebut. Sebenarnya tuh kita tuh gak harus mencari pelarian ke teman ataupun ke seseorang manusia gitu. Kita tuh hanya cuma satu, terus cari Allah, karena Allah yang tahu kita guys. Dan setelah kejadian itu aku kayak sering banget berzikir apapun itu, doa Nabi Yunus ataupun zikir apapun itu buat aku dipermudah masalahku.
Allah. Sekian cerita pengalamanku tentang berzikir, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi.